Hi, welcome to back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianti dengan NIM 091058022163. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan anti korupsi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih itu definisi korupsi. Jadi di definisi korupsi dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpang dari kesucian. Adapun dari Malaysia dipakai kata reswa dari bahasa Arab riswa. Menurut kamus bahasa Arab Indonesia artinya korupsi. Baik, berbicara soal korupsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dan yang ketiga ada koruptor. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Ada beberapa pendapat pakar. Yang pertama yaitu korupsi adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara, yang dikemukakan oleh Subekti dan Citrosodewdio. Yang kedua, menguraikan istilah korupsi dalam beberapa bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi The Economy are often labeled corrupt yang dikemukakan oleh Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers. Adapun beberapa perbuatan yang menyangkut korupsi yaitu sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Adapun beberapa bentuk korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Adapun faktor penyebab korupsi dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri atau diri pribadi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini menyebabnya terjadi korupsi karena sebab-sebab dari luar. Beberapa pendapat faktor korupsi yaitu ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selamanya masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang yang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Baik, adapun beberapa pendapat yang mengarah pada faktor internal, yaitu yang pertama sifat tamak manusia. Maksudnya itu dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dan yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Maksudnya di sini
mohon maaf bahasa kasarnya, yaitu gaya elit ekonomi sulit. Dan yang keempat, tidak mau atau malas bekerja keras, yang dikutip oleh Isa Wahyudi. Adapun beberapa pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, yaitu yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Yang keempat, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, birokrasi belum mapan. Yang kelima, rendahnya integritasi dan profesionalisme. Yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika, yang dikutip oleh Riana Harjapameka. Baik, slide selanjutnya ada penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Fiona Robertson Snape 1999 bahwa penjelasan kultural praktikum korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang berkait dengan jabaran beberapa teori. Baik, slide terakhir ada teori perilaku korup. Teori Mesens Scam Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Teori solidaritas sosial, teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim dari 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya memiliki sifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Baik, sekian materi dari saya. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.